perlu ditegaskan bahwa pada dasarnya saham adalah salah satu bentuk instrumen bisnis yang diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam. Kebolehan ini mengacu pada kaidah dasar fikih muamalah atau aspek hukum Islam yang mengatur tentang hubungan hak antar orang, termasuk di dalamnya adalah aspek ekonomi, yang menegaskan bahwa pada dasarnya kegiatan muamalah itu halal atau boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Di samping itu, jika digunakan dalil analogi, maka saham ini juga dapat dipersamakan dengan salah satu bentuk kerjasama atau perkongsian dalam fikih, yaitu jenis syirkah amwal atau perkongsian di mana salah satu atau lebih kongsi memberikan saham atau andil dalam modal sebuah usaha. Maka dalam hukum Islam kontemporer dikenal varian baru atau lebih tepatnya penyebutan baru yang kontekstual, yaitu syirkah musyahamah atau perkongsian dengan cara penyertaan saham. Jadi jelaslah bahwa saham dalam hukum Islam adalah instrumen yang diperbolehkan. Namun dalam praktik yang ada, tidak semua instrumen saham atau tindakan terkait saham itu diperbolehkan, karena ada juga larangan atau keharaman dalam hal ini. Haramnya saham dan tindakan terkait dengan itu ada dua macam, yaitu pertama, larangan jual beli saham dikarenakan perusahaan yang mengeluarkan saham memang sebuah perusahaan yang usahanya masuk dalam klasifikasi terlarang dari aspek syariah. Misalnya saja perusahaan yang memproduksi barang yang haram seperti memproduksi minuman keras atau melakukan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan syariah. Dan yang kedua, larangan karena praktik dari jual beli yang dilakukan itu menggunakan cara yang dilarang oleh prinsip syariah. Misalnya penjualan barang menggunakan cara yang spekulatif, tidak jelas, dan memaksa atau eksploitatif atau sebagainya. Transaksi saham menurut syariah. Dalam pasar modal di Indonesia, saham dari semua perusahaan yang masuk listing pasar modal syariah itu sudah lolos proses screening atau penyaringan. Proses penyaringan itu utamanya mendasarkan pada aspek syariah seperti yang diuraikan sebelumnya. Namun, meskipun semua saham pada listing di pasar modal syariah sudah dinyatakan kebolehannya, bukan berarti transaksi dilakukan itu bebas tanpa ada batasan atau pembatas. Transaksi pasar modal yang diperbolehkan oleh syariah haruslah menghindari hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada perdagangan atau transaksi penawaran atau permintaan palsu. Yang kedua ada perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Dan yang ketiga ada perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Yang keempat ada perdagangan atau pembelian, penjual belian atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam emiten atau perusahaan publik. Yang kelima ada transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga atau riba. Yang keenam ada perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan. Yang ketujuh ada melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Dan yang terakhir, ke-8 ada transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau gharar, penipuan atau tadlis, termasuk penyembunyian kecacatan atau ghishi, dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan atau taghrir. Jika dilihat dari ketentuan itu, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktiknya jual beli saham haruslah menghindari tindakan-tindakan berikut, yaitu melakukan penawaran palsu, lalu ada melakukan penjualan atas barang saham syariah yang belum dimiliki, atau short selling. Juga hal yang harus dihindari yaitu insider trading atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atau transaksi saham. Lalu ada margin trading, yaitu melakukan transaksi atas saham syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian saham syariah tersebut. Dan ada pula monopoli yang harus dilarang, yaitu melakukan pembelian dan atau pengumpulan suatu saham syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Sehingga agar jual beli saham dapat menghindari spekulasi, maka jual beli haruslah disertai dengan informasi yang lengkap, harga yang mendasarkan pada realita, kinerja perusahaan, dan bukan informasi atau penawaran palsu. Di samping itu, saham yang akan dibeli haruslah ada di tangan penjual, tidak melalui berbagai
jaringan broker yang belum secara pasti memegang atau memiliki saham. Dengan demikian, maka jual beli saham seperti itu tidak dilarang menurut prinsip syariah.